Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini tentunya berbeda ya dengan pertemuan sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena untuk 1 minggu ke depan ini kita akan belajar secara daring. Oleh karena itu, kalian harus perhatikan video pembelajaran ini yang Ibu buatkan untuk kalian. Ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Ya betul, welcome to math class. Have you enjoy with this class? Jadi hari ini kita akan belajar tentang menyajikan data dengan diagram batang. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar penyajian data itu dalam bentuk daftar, tabel, minggu lalu mengenai diagram gambar ya atau piktogram. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai diagram batang. Nah, tentunya kalian pernah ya melihat diagram batang, contohnya yang ada di gambar seperti ini ya. Kira-kira kalian pernah melihatnya di mana? Mungkin kalian pernah lihatnya ada di kantor sekolah ya, atau mungkin kalian pernah juga lihat di berita ya. Nah, gambar seperti itu merupakan contoh diagram batang. Nah, sekarang bagaimana nih cara membaca diagram batang? Nah, tentu kalian sudah tahu ya mana garis vertikal dan juga mana garis horizontal. Nah, di sini ketika kalian membaca sebuah diagram batang, ada contohnya ya. Yang pertama Ibu akan contohkan di sini ada data profesi orang tua siswa kelas 5. Nah, garis yang bentuk horizontal di sini ada keterangan profesi orang tua siswa, sedangkan yang ke atas yang vertikal ini banyaknya orang tua siswa. Jadi kalian harus tidak keliru ya. Jadi harus paham dan tidak keliru bahwa yang garis ke atas ini menunjukkan banyaknya siswa, jumlah angka ibaratnya ya. Sedangkan yang di bawah yang ini adalah keterangan, karena di sini keterangannya mengenai profesi orang tua siswa. Oleh karena itu di sini dituliskannya adalah profesi orang tua siswa. Selanjutnya, nah untuk garis yang di bawah ini kita beri keterangan, karena di sini yang pertamanya PNS, kita tulis PNS. Yang kedua karena di sini TNI, kita juga tulisnya TNI. Yang ketiga petani, dan yang terakhir adalah wira swasta gitu ya. Nah, sedangkan di sini nilai minimumnya ada berapa? 2, dan nilai paling maksimal atau paling banyaknya berapa? 12 orang. Kalian boleh sesuai dengan keterangan di situ. Jadi aku mau bikinnya di sini nilai paling kecilnya 2, yang nilai atasnya 12 boleh, atau misalnya mau dilebihkan nilai minimumnya atau nilai terkecilnya di diagram batang itu 1 kayak di sini nih ya, 1. Atau misalnya di sini mau jadi 15 boleh ya. Intinya angka yang ada di sini harus terpenuhi ya. Nah, kalau di sini contohnya dimulai dari angka 1 sampai angka 12. Setelah kalian menuliskan banyaknya orang tua siswa, kemudian kalian gambarkan diagram batangnya. Sebelum digambar boleh kalian tandai dulu, misalnya PNS sebanyak 8 orang, PNS sebanyak 8 orang, kasih titik di sini. Terus TNI sebanyak 5 orang, kasih titik di sini. Terus misalnya petani sebanyak 12 orang, kasih titik gitu ya. Nah, setelah kalian kasih tanda titik, boleh kalian bentuknya seperti batang. Jadi kotak kayak gini ya, kayak persegi panjang. Tidak boleh menggambarnya seperti kerucut atau misalnya jadi bulat seperti ini, jangan ya, tapi harus rapi seperti ada yang digambar gitu ya. Karena di sini PNS, maka kalian bentuk batang kotak seperti ini menunjukkan angka 8. Karena di sini TNI menunjukkan angka 5, kalian dituliskannya sejajar dengan angka 5 sampai seterusnya. Seperti itu, paham? Nah, kalau paham kita lihat contoh yang kedua. Di sini ada tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Di sini ada nilai dari nilai
Oh ini nggak kelihatan. Dari nilai 4 sampai nilai 10 dan banyaknya siswa ya, nilainya 4 ada 2 orang, nilainya 5 ada 6 orang, sampai yang nilainya 10 ada 2 orang. Nah, yang kalian harus buat adalah yang tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya, membuat garis vertikal dan horizontal. Setelah itu lihat di sini banyaknya siswa yang mana. Oh banyaknya siswa ini Bu yang kolom yang di bawah. Iya berarti kalian tulis banyaknya siswa ini di garis yang vertikal yang ini, yang di atas ini ya, yang ke atas ini. Nah, karena di sini nilai minimumnya 2 dan nilai maksimalnya 9, maka kalian di sini tulis misalnya mau dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 atau seperti yang digambar Ibu, aku mau biar enggak terlalu padukdek lamun bahasa Sunda namanya. Dimulainya dari angka 1 boleh dan diakhiri dengan angka 10 boleh. Intinya banyaknya siswa yang ada di daftar harus mencakup semuanya ya, paham ya sampai sini ya. Nah, setelah kalian tulis banyaknya siswa di garis yang ini, terus kalian tulis nilainya. Di sini ada nilai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi urutannya harus sesuai dengan yang di daftar, harus sesuai dengan yang ada di daftar. Tidak boleh kalian misalnya Bu aku mah 10-nya mau di sini dulu, terus 4-nya mau paling terakhir di sini misalnya, atau di sini 10 di sini 4 misalnya Bu, di sini aku mau pengen 8 gitu. Jangan ya, tapi harus disesuaikan dengan soal. Soal itu nyimpannya di mana ya, yang mulainya yang mana, yang diakhirinya yang mana, harus ikuti itu ya. Terus kalau yang nilainya 4 ada berapa orang tadi di sana? 2 orang. Gambarkan lagi sebanyak 2 orang. Yang nilainya 5 ada berapa orang? 6 orang. Berarti gambarkan lagi sampai terakhir. Seperti itu, paham? Nah, kalau paham di sini ada contoh yang terakhir. Nah, kalau di sini contohnya ada tabel yang menyajikan data suhu terendah dan tertinggi dari beberapa kota. Nah, di sini ada kota A, B, C, D, dan E. Dan di sini ada suhu minimum dan juga suhu maksimum. Nah, kalau ada angka, kata Ibu juga adanya banyaknya data, kalian tulisnya di garis yang ini. Ya, jangan lupa ya, di garis yang ini, yang vertikal yang ke atas. Kalau menunjukkan keterangan, di sini kan menunjukkan keterangannya adalah kota. Nah, baru kota yang disimpan di bawah. Kota A, B, C, D, dan E. Nah, sekarang lihat. Yang warna biru ini menunjukkan nih suhu minimum. Suhu minimum itu adalah yang terendah. Ya, yang terendah. Kalau suhu maksimum adalah nilai yang tertinggi. Nah, lihat di kota A suhu minimumnya 15, berarti yang warna birunya menunjukkan angka 15. Nah, di sini kelipatan 5 ya, berarti ini garis yang pertama ini 5, 10 berarti ini 15, tengah-tengahnya 20 berarti tengah-tengahnya lagi 25 gitu ya. Sampai seterusnya. Nah, jadi suhu minimum kota A, lihat 15 yang warna biru, di sini menunjukkan angka 15. Yang warna hijau suhu maksimumnya 30, ada di sini titik ini gitu ya. Sampai yang E seperti itu suhu minimumnya ada di 20, berarti ada di sini nih titiknya nih, sama ya harus sejajar. Nih harus sejajar, kurang lebih seperti ini ya. Ibu kurang lurus. Ya, nanti dulu saya. Nah, suhu maksimumnya ada 35. Nah, ini ada di atas ini gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Gimana? Apakah sudah paham? Nah, kalau belum paham, kalian boleh ulangi lagi video Ibu dari awal ya, untuk mempelajari dan mengulang kembali apa yang sudah Ibu jelaskan. Tapi bagi kalian yang sudah paham, coba perhatikan kuis berikut ini. Nah, di sini ada kuis Math Edition. Nah, di sini ada 2 soal ya. Yang pertama ini kalian buat diagram batangnya, dan yang kedua kalian jawab soal-soal berikut ini ya. Kalau ini videonya sekiranya kecepatan, kalian boleh screenshot terlebih dahulu ya, atau pause dulu video ini bagian kuisnya. Kalau sudah, kalian boleh kirimkan bukti pengerjaannya melalui WhatsApp Japri ya, ke nomor Ibu ya. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, kalau misalnya mudah, kalian hari ini boleh langsung kerjakan ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat mengerjakan.